semua cerita ini. Assalamualaikum sahabat Aisyah, selamat datang di channel Episode kedua, terjebak situasi menegangkan. Naira sangat terkejut ketika mengetahui kalau ada yang menguncinya di toilet. Tolong, tolong, siapapun di luar sana, tolong buka pintunya. Bercandanya jangan keterlaluan ya, teriak Naira sambil menggedor pintu. Suara yang keluar dari mulut Naira terdengar menggema di ruang sempit itu, tetapi tidak ada sahutan sama sekali. Naira mulai kebingungan dan kehabisan akal. Dia meraba sakunya dengan panik, ternyata telepon genggamnya pun tertinggal di dalam tas. Tentu saja hal itu semakin menyulitkan Naira. Bagaimana bisa dia menghubungi seseorang untuk mencari pertolongan? Naira berusaha mendobrak pintu, namun sayang, tenaga gadis itu tidak cukup kuat, sehingga hanya ada getaran kecil yang dia hasilkan. Ketika Naira mendongak, Naira melihat ada lubang kecil di dekat pintu. Sebuah ventilasi udara. Naira mulai memikirkan cara agar bisa meraih lubang itu, karena jaraknya yang jauh membuat dia tidak bisa meraihnya dengan mudah. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya kebingungan. Waktu terus berjalan. Tidak terasa sudah hampir 3 jam Naira berada di toilet ini. Jam tangan yang dipakainya sudah menunjukkan pukul 5 sore. Jam tangan pemberian sang ayah, sewaktu Naira duduk di bangku SMP. Sebenarnya benda itu sudah terlihat tak layak pakai lagi. Kacanya sudah retak dan talinya pun sudah memudar. Namun bagi Naira, itu adalah jam tercantik dan sangat berharga, karena ayahnya lah yang membelikan. Naira mulai gelisah. Dia sangat khawatir jika ayah dan ibunya cemas, karena Naira belum pulang dari sekolah. Apalagi dia tidak memberi kabar kalau hari ini pulang terlambat. Di toilet ini juga tidak ada tangga, hanya ada beberapa ember yang berisi air. Kalau ditumpuk menjadi satu, maka ember-ember itu bisa digunakan dengan baik. Naira berdiri di atas tumpukan ember, tetapi lantai toilet sangat licin. Bruk, aduh, teriak gadis itu. Kepalanya terbentur keras. Seketika suasana menggelap dan dia tidak sadarkan diri. Naira mengerjap-ngerjapkan mata berulang kali. Dia merasa sangat pusing. Aroma obat-obatan begitu menyengat. Gadis itu berada di sebuah ruangan klinik pengobatan. Namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Dia berbaring di ranjang kecil dengan balutan perban di dahi. Gorden pembatas tempatnya berbaring disingkapkan. Hai Mbak Naira, selamat malam. Sudah bangun ya? Seorang suster berwajah cantik berjalan ke arahnya. Gadis itu membalas sapaan suster dengan senyuman kecil. Dia merasakan kepalanya masih sedikit pusing. Mbak Naira, minum obat pereda nyeri dulu ya, biar lukanya tidak terlalu sakit, ucap suster itu. Suster, saya harus pulang. Ayah dan ibu saya pasti cemas menunggu di rumah. Naira mencoba bangkit dari tempatnya berbaring. Tetapi karena merasa sempoyongan, gadis itu duduk kembali. Mbak, istirahat saja dulu. Orang tua Mbak Naira sedang menunggu di luar. Nanti saya panggilkan, ucap suster sambil memberi Naira obat untuk diminum. Naira merasa lega mendengar apa yang suster ucapkan. Makasih ya sus. Sama-sama. Tunggu sebentar ya Mbak. Suster cantik itu berlalu. Alhamdulillah orang yang kusayangi ada di sini, gumam Naira. Gadis itu merasa bersalah telah membuat orang tuanya merasa khawatir. Tidak dapat dibayangkan betapa cemas ayah dan ibunya mendapati Naira belum pulang dari sekolah tanpa kabar berita. Naira masih penasaran dan bertanya-tanya tentang siapa yang menguncinya di toilet siang tadi. Sudah keterlaluan dan berakibat mencelakakan orang lain. Naira, kamu sudah bangun nak?
Bu Sopi memeluk Naira dengan erat. Meski ada kecemasan membayang di wajahnya yang teduh, namun wanita berusia 45 tahun itu masih terlihat cantik dan anggun dalam balutan jilbab besar yang dia kenakan. Kesederhanaannya membuat diri wanita setengah baya itu makin sejuk dipandang. "Ibu, maafkan Naira. Naira bandel sudah membuat ibu dan ayah cemas," ucap Naira yang merasa bersalah. "Nak, kamu tidak salah. Ibu yakin Naira adalah anak yang baik," ucap Bu Sopi mengelus kepala putrinya. "Lain kali Naira hati-hati, kok bisa terkunci di toilet sendirian?" selidik Bu Sopi. Anu Bu, tadi Naira sakit perut, jadi agak lama di toilet. Mungkin dikira tidak ada orang lagi di dalamnya, jadi dikunci dari luar," ujar Naira berbohong. Naira tidak mau Bu Sopi dan Pak Tony tahu kalau dirinya mendapat hukuman membersihkan toilet karena dituduh berbuat curang saat ulangan. Kedua orang tuanya pasti akan merasa kecewa. Terlebih Pak Tony, di usianya yang sudah hampir setengah abad, tentu tidak setuju dengan apa yang menimpa Naira. Pak Tony selalu menasihati Naira untuk menjunjung tinggi kejujuran. "Untung tadi ada teman Naira yang belum pulang. Dia melihatmu di toilet dan membawanya Naira ke sini," kata Pak Tony. "Teman Naira yang mana ya?" tanya Naira. "Ada, Nay. Ayah lupa namanya siapa tadi. Dia pamitan ada yang mau dibeli di luar." Pak Tony mengerutkan kening, pertanda sedang berpikir. Naira menarik napas dalam. "Kita pulang sekarang aja ya. Naira nggak betah lama-lama di sini. Aroma obat bikin perut menjadi mual." "Kita tunggu sebentar lagi, Nak. Tidak sopan kalau tidak pamitan sama teman kamu. Dia sudah repot-repot mau mengantar ke klinik ini," ucap Pak Tony. Krek, pintu ruangan itu dibuka. Seseorang masuk dan menghampiri tempat Naira berbaring. "Assalamualaikum, Tante, Om. Naira sudah siuman ya? Malam, Nay." Dia tersenyum menatap Naira. Gadis itu merasa salah tingkah melihat siapa yang datang. Seorang remaja tanggung berkulit putih yang bertemu dengan dirinya di toilet siang tadi, Arga Wijaya. Kacamata yang menghiasi wajah Arga membuat remaja itu semakin terlihat tampan. "Kak Arga," gumam Naira. "Waalaikumsalam," sahut Pak Tony dan Bu Sopi. Bu Sopi mengelus lengan Naira dengan usapan lembut. "Naira, salamnya dijawab dulu. Wajib hukumnya menjawab salam, Nak. Jangan kebanyakan bengong." Waalaikumsalam. Jadi Kak Arga yang nolongin aku?" tanya Naira pada Arga. Gadis itu teringat kejahilan remaja pria itu ketika Arga menakuti dia saat di toilet. Masih ada rasa sedikit kesal bercampur malu di dalam hati Naira. Arga hanya tersenyum dan kembali menggoda Naira. "Tadi nggak sengaja mau ke toilet, malah lihat kamu tidur di sana." "Jangan-jangan Kak Arga yang mengunci aku di toilet," sentak gadis itu. "Enak aja, kalau aku yang mengunci pasti sudah kutinggal kamu di sana, biar jadi santapan penunggu toilet. Hi, serem." "Siapa tahu Kak Arga mau jadi pahlawan kesiangan dengan berpura-pura menolong aku." Naira tidak mau kalah beradu argumen dengan Arga. Bu Sopi yang melihat tingkah laku mereka berdua langsung mencubit paha putrinya. "Naira," tegur Bu Sopi. "Aduh, iya, habisnya ini orang dari tadi siang mencari gara-gara sama Naira, Bu." Gadis itu berusaha membela diri. "Kita pulang sekarang aja ya, Bu. Kan sudah ketemu sama yang nolong Naira." "Ya sudah, sana bilang terima kasih dulu, Nak," anjur Bu Sopi. Naira memandang wajah Arga dan melontarkan ucapan terima kasih dengan sedikit ragu-ragu. "Kak Arga, terima kasih sudah menolong Naira." "Oke Naira, sama-sama," sahut Arga. "Om, Tante, biar Arga aja yang antar pulang. Kendaraan umum jam segini biasanya sudah tidak ada lagi." "Nggak usah, Kak," Naira menyela ucapan Arga.
Udah, santai aja, kita kan temen. Boleh ya Om, Tante? Arga meyakinkan kedua orang tua Naira. Kita bukan teman, celetuk Naira. Bu Sophie kembali menegur putrinya. Naira hanya memajukan bibirnya berpura-pura merajuk. Arga kembali menggodanya dengan memainkan alis di depan gadis itu. Mereka keluar dari kamar tempat Naira dirawat dan menyelesaikan biaya administrasi. Sesekali gadis itu mencari pandang ke arah Arga. Berulang kali pula dia menarik napas dalam.